Gua bahkan nggak tahu apa yang gua nggak tahu, bro. Nggak tahu apa yang kita tidak tahu. Wah, itu ngeri banget kan? Tingkat tidak tahu level kakak paling bawah tujuh tuh. gitu ya. Iya. Jadi dalam satu waktu itu di 1 bulan tiba-tiba saya punya 40 pasien. Rame tuh. Ya, rame. Tapi pasiennya nggak di rumah, saya yang datang ke tempat mereka. Selamat datang di ACSB Jakarta. Episode kali ini kita akan bahas perdebatan yang pastinya seru, menarik, dan saat ini lagi hot banget di sosmed nih ya, terutama tentang perintis atau pewaris. Mana yang lebih enak nih? Jadi pengusaha mulai dari diri sendiri, mulai merintis usaha sendiri, atau mewarisi bisnis keluarga, mewarisi dari orang tua. Nah, ini memang seringkali jadi perdebatan karena kita juga ya bingung juga ya mana yang lebih enak gitu ya. Nah, kalau menurut Mova sendiri gimana nih? Oke. Mas Mova nih ya. Oke, kalau menurut gua mungkin gua biar fair ya, gua share dulu backgroundnya gitu. Karena nggak mungkin gua bilang bahwa gua ini perintis, padahal udah disiapin bisnis dari orang tua gua. Nah, jadi gua mungkin bisa share sebagai pewaris ya, karena gua atau start pertama kali bisnis itu ya langsung bareng sama bokap gua sebagai direktur utama dan gua sebagai pemegang saham waktu itu. Jadi sebenarnya pemegang saham. langsung pemegang saham. Jadi direktur utamanya bokap gua aja justru yang pemegang saham gitu. Itu start gua bisnis di 2018 gitu. Jadi gua mau ada fairness-nya di sini jelas. Jadi kalau misalnya gua sebagai pewaris, pastinya tantangannya ada, nggak kayak perintis. Kalau pewaris ini kita udah di set, ini pokoknya lu bisnis ini. Gua kan nggak bisa tiba-tiba, harus Pak, gini. maunya yang lain dong, kan nggak bisa. Udah di set kayak gini, ya. bisnisnya gitu. Ini. Industrinya sudah itu, kategorinya sudah itu, investornya sudah itu, lokasinya udah. Pokoknya semua gua main ikut aja. Kalau lu gimana, Dok? Kalau aku sih sebagai perintis ya. Nah, karena sebetulnya keluarga itu keluarga dokter semua, profesional. Profesional Jadi tapi kan. Iya, ya. Yang pengusaha itu udah kakek ke atas lah ya. Tapi pengusaha juga pengusaha toko kelontong. Iya. Jadi ya Asindo lah ya. itu lah biasa ya. Jadi nggak ada yang benar-benar pebisnis itu keluarga. Ya, Jadi ya saya memulai jadi generasi pertama yang mulai bisnis, mulai sendiri ya dari zaman masih sambil kuliah, sambil sekolah ya pengen punya usaha, pengen punya bisnis, pengen berbeda lah dari orang tua ya. Idealismenya gini, kalau orang tua tuh kerja profesional harus pagi sampai malam, pagi sampai malam. Ini Kita sebaliknya. pengen ya sebaliknya, kita pengen usaha, kapan kita kerja, nggak pengen kerja nggak usah kerja. Kayaknya begitu. Jadi ya mulai sendiri, gimana caranya cari-cari cara sendiri. Nah itu saya gitu. Jadi kita lebih merintis sendiri. Nah, betapa sulitnya lu sebagai perintis? Ya kalau saya sih ya memang jatuh bangun sih, namanya perintis mah ya yuk gitulah, nyoba ya, nyoba sini gagal, nyoba situ gagal. Bahkan waktu pertama kali mulai buka klinik sendiri di rumah kontrakan sendiri, udah modal sulap ruang tamu segala jadi tempat praktek segala, 1 bulan gak ada pasiennya, gak ada pasiennya. Ya bulan berikutnya bulan Ramadan tuh ya pasang spanduk, ibaratnya kita pengen coba marketing lah. Iya, biar rame. Karena kan kita nggak tahu marketing. Betul. Ya kan, betul. jadi coba aja. Kata yang paling banyak kan orang biasanya di depan toko pasang spanduk. Iya. Kita pasang spanduk menyambut bulan Ramadan. Gratis. Cek gula, asam urat, kolesterol. Ya, alatnya kan beli 300.000 sama kitnya paling cuma berapa ribu perak ya kan. Cobain gratis selama bulan Ramadan. Ya, siapa tahu menjaring pasien. Ternyata bener sih menjaring pasien. Tapi cuma 1. Dan yang terjaring adalah mama tukang jual nasi uduk di sebelah. Di sebelah itu ya. Nah, ternyata dia diabetes. Ya, waktu dia ngelihat itu, mungkin di bulan Ramadan ya dia pengen cek gula. Setelah cek gula, akhirnya ya ternyata benar diabetes ya, memang gulanya tinggi. Nah, tapi waktu saya tawarin untuk berobat, konsultasi sama saya, nggak punya duit, Bos. Nggak punya duit. Jadi ya sudah. Nah, itu yang salah satu tantangannya kalau kita merintis sendiri. Nah, kalau pewaris? Nah, kalau pewaris tantangannya tentunya, ya itu tadi yang gue udah sebut di awal. Gue nih nggak bisa set apa yang sebenarnya gue pengen gitu kan, karena udah ngikut aja gitu. Pokoknya tanahnya di sini, produknya ini, investornya ini, gue nggak bisa pilih-pilih. Dan gue ini kan start di usia yang sangat muda, bro. Baru umur 17, bener-bener nggak ngerti apa-apa gitu. Gue nggak ngerti gimana karyawan, padahal posisi gue tinggi, pemegang saham, atasnya direktur utama. Tapi ya begitulah, karena sebagai pewaris dipasang nama aja gitu kan. Bahkan ada lagi yang bilang cuma numpang nama gitu loh. Ya pada saat itu memang bener gue kompetensi nggak ada, cuma lulusan SMA, abis dagang keripik, abis dagang es lilin, punya kompetensi apa gitu kan. Nah dari situ yang gue tantangan yang harus gue pelajari,
Gua bahkan nggak tahu apa yang gua nggak tahu, bro. Nggak tahu apa yang kita tidak tahu. Wah, itu ngeri banget kan? Tingkat tidak tahu level kakak Paling bawah tuh. itu ya. Iya makanya, gua nggak tahu apa yang gua nggak tahu gitu. Tapi alhamdulillah ya itu semua gua syukurin aja dari bokap gua itu ngajarin kayak gimana. Terus rendah hati aja, terbuka ke orang gitu kan. Ya ini saya memang tidak ngerti gitu. Saya memang tidak tahu, tolong ngajarin kan gitu. Jadi tantangannya itu, gua nggak tahu apa yang bahkan gua nggak tahu. Tapi seiring berjalannya waktu yaitu bisa dipelajarin sama kayak lu kan, seiring berjalannya waktu lama-lama pasien nambah 1, nambah 2, nambah 3 kan gitu ya. Enggak juga sih. Apa gimana? 1, 0, 1, 0, 0, 1. Itu kayak codingnya zaman Oh dulu. gitu, 1-0 ya. Nah, tapi mulai ramainya kapan tuh? Gue jadi penasaran. Mulai ramainya ini unik nih ya. Gimana momen ramainya nih? Jadi dalam satu waktu itu di 1 bulan tiba-tiba saya punya 40 pasien. Rame tuh. Ya, rame, tapi pasiennya nggak di rumah, saya yang datang ke tempat mereka. Oh, Ya, gimana gitu. bisa? Jadi singkat ceritanya gini, ada satu pengusaha yang punya CSR pengen bantu panti jompo. Oh iya, Panti itu jompo ini rame tidak langsung. tidak terurus karena dulunya ada satu yayasan yang datang melayani tapi yayasannya udah nggak datang lagi. Jadi dia bilang, "Dok, ngerti tentang orang tua nggak?" Loh tentu, saya penyakit dalam kok ya kan. Ya bisa bantu nggak panti jompo? Ya boleh aja, tapi nanti saya bayar profesional katanya. Iya. Dokter yang periksa tiap bulan, dokter yang beliin obatnya, nanti saya ganti. Oh gitu, siap, oke saja. Jadi bulan depannya saya langsung punya 40 pasien di panti jompo. Iya. Jadi bukan pasien yang datang ya. Nah itu disitulah ada duitnya untuk mulai hire perawat pertama gitu ya, gitu. part time untuk bantu panti jompo untuk ini ya. Ya itulah kadang kita juga harus bersyukur bahwa Tuhan yang kasih rezeki itu selalu datang tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Saat kita udah nggak tahu lagi mesti ngapain. Iya betul. Lalu tiba-tiba punya pasien. Tapi dari sisi growth-nya itu kan berarti kan linear turun gitu kan. Iya. Pernah ngerasain yang benar-benar eksponen nggak tuh dok? Ya, waktu udah mulai punya konsep-konsep yang cukup menjual lah ya. Waktu mulai segmentasi bikin yang klinik vaksinasi, dari tadinya umum jadi vaksinasi, Oh, itu. mulailah ada tuh. Malah semakin segmented jadi eksponen growth Betul. Di situ mulai ada. Oh ini karena udah jelas kita mau ngapain dan kemana. Oke. Ya kan? Karena vaksin dewasa waktu itu Iya, kalau pasien masih sedikit, jadi kita ke perusahaan. Ya, Nah, clarity-nya nemu lah ya. ya mulai ketemu. Oh, Ya. oke, Kalau oke. kalau di Iya. di itu kan udah dari orang tua. Betul. Jadi sudah ada. itu memang tantangannya seperti itu gitu kan. Kalau misalnya gua ini sebagai pewaris gitu ya. Jadi memang gua harus jalanin apa yang memang sudah diset sama orang tua gua kan gitu. Jadi sebenarnya yang bisa gua lakukan untuk membantu perusahaan ya sebenarnya lebih ke ngebantu orang tua gua gitu. Tapi Gimana? clarity-nya begini udah ada dari awal dong. Clarity-nya nah itu alhamdulillahnya clarity-nya udah ada di awal. Jadi Marketnya udah jelas. target marketnya jelas, terus apa tuh namanya experience-nya juga udah punya gitu kan, terus produknya juga udah jelas mau jual apa gitu kan. Nah, cuman namanya bisnis ya kita tahu lah nggak mungkin ada yang berjalan sempurna kan gitu ya. Gua aja yang gua set rencana harusnya terrealisasi 2020, 2025 belum terencana kan gitu. Nah, itu disparitasnya memang lumayan tinggi. Nah, itu gimana? Jadi yang bisa gue lakukan sebagai pewaris ini, gue sebenarnya justru ngebantu bokap gue sebagai founder gitu. Jadi gue pikirin ini gimana biar sistemnya bisa jalan dengan baik, ini gimana caranya partnership lebih baik, ini gimana sistem manajemen resikonya. Makanya kebetulan gue masih kuliah sekarang, skripsi gue tuh tentang sistem manajemen resiko untuk proyek perumahan. Ya ini, yang bisa gue bantu sebagai pewaris adalah gue memperbaiki operation yang berjalan dengan Sistem cara yang udah established dari orang tua. Nah, itu improvementnya gimana gitu. Ibarat mungkin gini ya, kalau lu kan harus bikin kapal sendiri, ya kan? Betul. Makan dari skoci dulu, lama-lama naik jadi kapal perang gitu kan, tambah gitu kan. Betul. Nah, kalau gua mungkin ya bukan skoci juga, mungkin kapal, ya kan? Cuman mungkin bocornya banyak nih. Ini renov. Kan? Renov lagi, tambal bocornya. Sebenarnya bukan karena awalnya salah, tapi gini, di dunia serba cepat ini, sekarang udah ada AI gitu kan, itu kan kecepatan jalan sekali. Kadang nggak relevan. Nah itu ketidakrelevansinya dari si CEO. Jadi ya saya relevansinya ini digital jualannya harus gini, ini pakai AI kayak gini. Dan alhamdulillah sekarang gue yang ngajar AI buat para karyawan gimana pakai AI, gimana pakai AI untuk ngomong sama investor, gimana pakai AI untuk ngomong sama calon tanah, gimana pakai AI untuk ngomong ke Pemda gitu kan. Itu jadi mitra berpikir strategis. Jadi itu yang gue bantu sebagai pewaris adalah merelevansikan apa yang sudah ada gitu sebenarnya. Jadi Tapi nambel.
Oke, tapi kalau sebagai pewaris berarti pasti ada keuntungannya juga dong. Nggak Pasti, cuma pasti. tantangan aja. Iya, betul. Ya itu. Paling nggak modal udah ada dong. Paling nggak betul. Modal udah ada. Itu pun sebenarnya bukan modal dari bokap gua, tapi kan dari investor. Jadi relasinya Dari bokap investor. gua. Itu juga penuh tantangan. Cuman ya itu enaknya sih di situ. Enaknya paling nggak trajektori atau jalannya udah jelas lah mau kemana gitu kan. Jadi jalannya itu udah ada. Mungkin bisa dibilang bahkan udah dibikinin. Atau gua paling sering analogikan gini bro. Ibarat tangga. Tangganya tuh udah disiapin sama orang tua gua gitu kan. Nah, gua punya kapabilitasnya untuk naikin tangga gitu kan. Oh, oke. Kalau misalnya gue nggak punya kapabilitas, saya kepleset jatuh mati juga gue. Oke. Nah gitu. Jadi mungkin lo harus bikin tangga sendiri. Kalau gue tangganya udah disiapin nih. Nah, gimana caranya biar gue ningkatin kapasitas dan kapabilitas? Ya tentunya gue belajar finance, gue belajar accounting, gue kuliah, belajar risk management dan lain-lain gitu kan. Nah, private equity, venture capital. Ya itu sebenarnya untuk naikin tangga kompetensi di situ. Wow. Dari kompetensi yang naik. Yang tadinya cuman Mofa emang cuman anaknya Paliwa doang gitu kan, cuman diliatin nama doang, akhirnya punya kapasitas di situ. Akhirnya nanti gue yang pegang marketingnya, belajar dari Asia Council Small Business tentunya, kan link sama Marketplace tuh kuat banget gitu. Iya. Memang kalau bicara masing-masing keuntungan, kekurangan, kelebihan pasti ada lah Betul, ya. Kalau ada. Saya justru yang merintis sendiri ya. Kelebihannya beda ya. Kita kapital segala macam itu kurang ya. Sistem belum ada, bisnis belum ada, apapun belum ada, segalanya belum ada, jadi harus nge-layout ya. Cuman kelebihannya kalau menurut saya sih kalau yang untuk di saya itu sebagai perintis kita yang me-layout. Iya, kan? benar. Kita yang Bikin landscape-nya, merancang, ya, benar, kita yang merancang dari nol. Betul. Kita punya kebebasan. Betul, Kita betul. punya fleksibilitas. Betul. Kita punya impian, kita bangun sendiri. Betul. Ya, we are the trailblazers gitu kan. Nah, Kita iya benar. Kita yang buka lapaknya, buka hutannya. Benar. Orang lain ngikutin, jadi nggak diatur-atur gitu Iya, sama orang betul, lain, sama betul. pihak tiga. Betul. Ya, apalagi waktu itu saya tidak mulai dengan investor, jadi nggak ada tuh yang ngedrive nyuruh ini itu. Iya, benar. Semua betul-betul tergantung dari kita aja, dari Betul. hati kita. Kalau kita senang, kalau kita mencintai, menikmati, kita passionate ya maju sendiri gitu. Betul. Kalau kita lagi loyo, lagi lesu ya sudah. Mundur sendiri. Mundur juga. Mundur juga. Tapi kan Iya. kalau ada investor, kalau mundur pecut-pecut. Betul sekali. Iya, karena ekspektasi dari investor tuh jangan dikira gampang, teman-teman. Waduh. Iya. Itu jangan dikira gampang. Ini gue kasih tahu aja. Awalnya kita udah mentargetkan segini, yang segini udah tercapai, kita pikir targetnya segini aja. Tiba-tiba investor minta lebih lagi. Nah, Ya. itu kan pusing juga tuh di lapangan. Ini gimana kita membangkitkan moral pasukan gitu kan? Karena sekarang di 2025 ini, capital itu nggak cuman faktor kemenangan. Mungkin kalau zaman dahulu kala, lu punya duit, lu punya kuasa, kan gitu kan istilahnya. Zaman sekarang belum tentu loh. Belum tentu orang yang benar-benar punya duit itu bisa mengkuasakan segalanya. Betul. Karena yang nggak pakai investor pun udah bisa sangat melejit kan gitu. Ya, Jadi kan leverage tuh banyak ya. Capital leverage ada, human leverage ada, teknologi leverage ada, Ya. media leverage ada. Ini kita sekarang Wah, podcast media leverage kan. ya. Teknologi leverage juga ada gitu. Di Nah, MOFA 101 ya, kasih Nah. kuliah. gimana caranya? Ilmu kuliah di bawah. Iya. Ya kalau gua dapat ilmu nggak gua sampaikan apa gunanya itu ilmu kan Iya, gitu betul, ya. betul. Jadi gimana cara? Nah ngomong-ngomong leverage, apa aja leverage yang udah lu gunain bro di bisnis kira-kira? Salah Sebagai satu mungkin perintis nih. profesi, ya. Oke, profesi karena lu sendiri. dokter ya. Karena dokter, jadi trustnya ada. Ya, orang kita ngomong apa juga lebih mudah orang Oke, percaya. oke. Apalagi kalau bicara tentang produk-produk Kredibilitas ataupun ya? layanan bidang kita, Kredibilitas ya, authority. Kredibilitas itu, Oh, betul. oke, Kredibilitas itu ada, otoritas dapat. Kemudian ya dari kecil ke besar itu kita menggunakan apa yang ada kita jadikan portfolio. Nah, Oh ngerti ya. karena ya. waktu awal saya melihat bahwa emang vaksinasi dewasa ini mainnya harus ke perusahaan. Oke. Ya beda kalau yang anak-anak kan biasanya ke mama, Iya. ya ke bayi, balita gitu kan. Itu kalau vaksin anak. Jadi waktu awal saya tahu oh ini vaksin dewasa, lahannya belum ada. Kita mulai dari perusahaan. Nah, perusahaan itu kan ada namanya. Nah, Iya. namanya saya jadikan portfolio. Oh iya ngerti. Jadi ngerti. leverage untuk ke perusahaan lain. Perusahaan Oh, lain. kita udah melayanin ini. Jadi bargaining power-nya makin naik ya. Betul, apalagi Oh. waktu kita udah mulai masuk ke perusahaan besar seperti Binus, Unilever, Gramedia. Nah, itu nama-nama besar itu kan bisa mudah dibawa ke tempat yang lain gitu. Itu Oke, salah satu oke, ya. oke. Mungkin itu kebetulan Tuhan yang kasih jalan ya. Betul. Ya, Betul pastinya itu. Betul. Iya. Bukan kebetulan itu. Ya, tapi ya di dunia kan nggak ada yang kebetulan ya. Iya, betul. Ya. Udah settingan Tuhan itu pasti ya. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Segala
segala sesuatu Betul. ya tergantung dari kita dan Tuhan lah gitu ya selama kita ini. Berarti naik tangganya kayak gitu ya. Nah, Ya itu salah satu ini, tapi juga pada akhirnya sama sih dengan dirimu juga kan akhirnya kuliah juga ya untuk dapetin itu. Saya juga akhirnya kuliah juga gitu. Karena awalnya memang training karena kan kalau bicara tantangannya jadi perintis itu kita mulai sesuatu yang nggak ada, kita membuat harus diadakan. yang nggak ada itu harus jadi ada. Iya, betul. Dan jalannya kita nggak tahu, caranya kita nggak tahu, apalagi kalau saya profesionalnya di medis, nggak pernah di bisnis, nggak pernah jadi orang manajemen. Jadi akhirnya kepentok-pentok juga, dan saya akhirnya memutuskan juga untuk belajar. Awalnya sih belajar training, workshop, tapi training workshop ini tidak selalu relevan atau tidak selalu connect. Betul. Benang merahnya nggak selalu nyambung, nggak nyambung. Betul. Itu sebabnya akhirnya, wah ada kesempatan ambil MBA ya, saya ambil MBA. Jadi jelas roadmap, pathway, semua ilmunya semuanya yang proven ya kan, bukan kata trainer atau kata coaches ya. Tapi ini emang udah kurikulum ya kan? Betul. Apalagi ngambil yang bonafide ya. Seperti Mark Plus. Makanya saya bisa ada di ACSB ini sekarang. Iya betul. Karena Mark Plus juga tentunya ya. Itu bukan satu kebetulan. Iya betul. Tapi Tuhan kasih jalan. Betul. Nah kalau gue sebagai pewaris, leverage yang gue gunakan ya udah pasti ya dari orang tua gue gitu kan. Kayak gue kenal investor ya pastinya dari bokap gue. Gue juga kenal Pak Hermawan ya pastinya dari nyokap gue kan gitu. Jadi leverage yang gue pakai tuh justru dari sisi network dan koneksi. Dari koneksi itu. Karena kan gini, nggak bisa juga gue ke mereka tanpa ngasih benefit apa-apa gitu. Atau gue cuma mau belajar doang tapi nggak ada yang gue bawa kan tuh sulit juga gitu kan. Walaupun mereka pasti sangat amat baik gitu kan. Cuman lebih senang lagi kalau mereka sebagai guru, terus gue pengen belajar. Misalnya Pak, ini saya udah bikin strategi marketing 3.0. Kira-kira gimana ya? Nah itu sih leverage yang gue gunakan adalah network yang memang sudah ada. Terus gimana caranya gue kolaborasikan. Karena gitu kan, network kolaborator itu penting sekali. Gitu. Mungkin saya rasa ini udah waktunya untuk kita mesti akhiri karena waktu juga yang membicarakan kita. Tapi mungkin ada sedikit insight yang terakhir sebelum kita tutup. Oke. Iya. Insight terakhirnya sebenarnya kalau kalian sebagai pewaris disyukuri, kalau kalian sebagai perintis disyukuri juga. Karena dari obrolan kita ini kan pasti ada yang bisa kalian ambil baik sebagai perintis, baik sebagai pewaris. Jadi kita syukuri aja apa yang Tuhan kasih ke kita pikirin apa yang kita dapat, leverage-nya gimana. Kayak tadi dokter, enak sebagai perintis bisa nyusun apa aja gitu kan. Saya mungkin nggak enak, tapi ada yang saya enak, dokter nggak enak. Jadi intinya Tuhan sangat maha adil. Kita bisa dapat pelajaran baik dari pewaris maupun dari perintis. Dua-duanya bisa sukses. Betul, dan dua-duanya bisa sukses. Punya chance untuk maju. Betul. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Semuanya punya kesempatan yang sama. Punya kesempatan yang sama. Tapi jangan lupa, menurut saya satu lagi Bu. Apa? Kalau dari jangan lupa mesti belajar. Oh iya. Mau jadi perintis, mau jadi pewaris. Kalau nggak belajar, habis ketinggalan zaman. Habis ketinggalan zaman. Relevansi lu hilang. Jadi itu yang bahaya. Perintis, pewaris nggak belajar habis. Betul. Karena emang kita harus ngikutin zaman dan kita juga harus tahu cara yang benar untuk melakukan segala sesuatu. Entah itu kita sebagai perintis nyoba-nyoba gagal-gagal dan akhirnya harus belajar cara yang benar, atau jadi pewaris ngikut-ngikut coba-coba juga pakai cara yang udah ada, bisa jadi belum tentu berhasil dan akhirnya juga harus cari cara yang benar. Betul. Karena belajar itu terus. salah satu yang betul. Yes. Ya, jadi kita harus akhiri juga pada akhirnya talkshow kita kali ini. Nantikan talkshow bersama ACSB Jakarta berikutnya. ACSB Jakarta maju berkelanjutan.